Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maximiliano Effendi Roga, biasa dipanggil Handi. Saya berasal dari Sosiologi kelas C semester 6. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi pendidikan anti korupsi mengenai memerangi korupsi itu berbahaya. Nah, kisah ini kisah dibalik berita utama saya mengambil dari Nigeria yang berjudul Ngozo Okonjo Iweala. Saya akan masuk ke materi. Jadi secara abstrak, buku yang sulit untuk ditulis ini, orang ini menghidup kembali sebuah peristiwa seperti membaca ulang artikel dan mengingat kembali sebuah percakapan yang membawa kembali kenangan yang menyakitkan yang sudah orang ini tinggalkan. Dan dia begitu berpikir bahwa meninggalkan Departemen Keuangan Nigeria untuk kedua kalinya akan sama seperti reformasi sektorial dalam ekonomi Nigeria yang terkandung dalam buku orang ini. Oke, yang pertama, dalam bukunya ia menuliskan Reforming the Unreformable yang berasal dari Nigeria di tahun 2012 yang berfokus pada reformasi makroekonomi dan struktural. Oke. Ada 3 alasan yang dia lakukan sebagai berikut. Yang pertama, memahami diri sendiri dan orang lain yang telah menanyakan apa yang ada di balik serangan yang ia derita setelah pergi ke pemerintah. Selama 1,5 tahun, ia menjadi sasaran perusak tuduhan dan kebohongan di media, di internet, dan dengan keji berbisik kampanye di rumah. Kebohongan dan propaganda menuduh ia salah mengelola ekonomi dan bahkan dia mengalihkan dan mencuri miliaran dolar. Mereka mengikuti pola serangan yang telah dia alami selama 4 tahun masa jabatan dia di kantor. Tapi kali ini intensitasnya belum pernah terjadi sebelumnya. Ini akan merugikan orang Nigeria. Yang penting untuk tidak mengatakan yang sebenarnya oleh fakta dan angka tentang apa yang sebenarnya terjadi dan upaya besar yang orang lain lakukan untuk memerangi korupsi yang ada di negara Nigeria. Saya akan lanjut ke pembahasan yang pertama mengenai menghadapi penipu minyak. Jadi pada tanggal 17 Agustus 2011 ketika dia memulai masa jabatan keduanya sebagai Menteri Keuangan di Nigeria, dia tahu bahwa akan menjadi salah satu yang terbesar skandal korupsi dalam sejarah Nigeria. Selama 3 dekade, Nigeria melakukan mensubsidi harga bensin di SPBU agar lebih murah populasinya. Produsen minyak terbesar ke-13 di dunia pada saat itu memiliki kapasitas penyulingan terbatas, sehingga minyak mentah diekspor dan dimurnikan. Produk minyak bumi serta diimpor dan dijual kepada publik di bawah harga pasar. Pemerintah menanggung subsidi itu dan kemudian membayarnya kepada pemasar dan importir yang membawa produk, termasuk perusahaan minyak sendiri di negara Nigeria, yaitu NNPC. Selama Olusegun Obasanjo kedua di administrasi pada tahun 2003 sampai dengan 2007, saat pertama kali menjabat sebagai Menteri Keuangan, penghapusan total dicapai pada tahun 2004. Meskipun ada protes dari publik yang dipimpin oleh Serikat Pekerja, tetapi pada tahun 2006 harga minyak telah naik sehingga subsidi dipulihkan. Jadi total subsidi sebesar sekitar 261 miliar dengan nilai tukar yang berlaku. Oke, itu merupakan penjelasan mengenai menghadapi penipu minyak. Jadi saya akan masuk ke yang berikutnya, sub-sub di dalam materi yang saya bacakan pertama, yaitu penipu minyak tadi. Yang pertama,
dari penghapusan bertahap menjadi teriakan kambing hitam atau kegaduhan minyak dan penghapusan subsidi. Rencana untuk menghapus subsidi minyak bumi dibahas secara intens dan diperdebatkan serta disetujui oleh Tim Manajemen Ekonomi atau EMT yang diketuai oleh Presiden. Sebagai anggota nasional Dewan Ekonomi, para gubernur adalah pendukung kuat fase keluar dari subsidi minyak. Pembayaran subsidi cukup besar, pengurangan pendapatan pemerintahan negara bagian dari federal. Mengingat itu, subsidi yang seharusnya menguntungkan semua orang Nigeria telah dibayarkan di luar pendapatan total sebelum pendapatan itu dibagikan di berbagai tingkatan pemerintahan. Dengan tampak kesepakatan semua pihak yang berkepentingan di pemerintahan itu, situasinya tidak berkelanjutan. Masalah menjadi merenggang, rencana untuk meyakinkan publik bahwa tindakan kebijakan seperti itu adalah yang terbaik untuk negara. Salah satu masalah yang paling banyak dibahas selama protes adalah dugaan penipuan dalam program subsidi minyak. Transaksi curang ini pergi di luar penyeludupan pengiriman minyak melalui perbatasan ke negara-negara tetangga seperti Benin dan Nigeria yang harganya jauh lebih tinggi. Oke. Saya masuk ke sub yang kedua, yaitu penipuan, kebohongan, dan pita video. Badan Legislatif memutuskan untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Di Ekstrawar makan malam sesi darurat pada hari Minggu 8 Januari 2012 di Rumah Perwakilan Pembentuk Komite untuk verifikasi dan penentuan persyaratan subsidi aktual berdasarkan resolusi nomor 1 tahun 2012. Panitia diketuai oleh Yang Mulia Faruk Lawak dari Kano, seorang legislator tangguh dari Partai Demokratis Rakyat dan mantan Ketua Komite Keuangan DPR yang terhormat. Lawan juga merupakan ketua dari grup integritas yang dinamai sendiri di dalam rumah atau house, yang merupakan sebuah grup yang didedikasikan untuk transparansi dan pemerintah yang baik. Komite mengadakan dengan pendapat selama 3 bulan dengan pasar minyak atau sektor swasta, pejabat pemerintah, dan semua yang berkepentingan rezim subsidi minyak. Pada April 2012, kemudian ia mengeluarkan temuannya termasuk menghasilkan 61 rekomendasi. Pada dasarnya, komite menemukan itu memang ada kecurangan dan salah urus dalam rezim subsidi minyak. Klaim subsidi untuk produk yang tidak terkirim, biayanya berlebihan, dan pemerintah pemasar minyak permintaan devisa untuk impor produk olahan dengan valuta asing yang dialihkan untuk penggunaan lain. Laporan tersebut memberikan beberapa rekomendasi penting. Jumlahnya bisa mencapai 1,67 triliun US dollar sampai dengan 6,8 miliar triliun US dollar, dan dianggap telah disalahgunakan sebagai pembayaran subsidi selama periode yang ditinjau dan harus dibayar kembali treasury-nya oleh Nigerian National Petroleum Corporation atau NNPC. Badan Pengatur Harga Produk Minyak atau PPPRA dan Minyak Bumi Pemasar, yang merupakan instansi pemerintahan dan pejabat yang dianggap ikut serta dalam penyelewengan subsidi atau rezim yang harus diberi sanksi. Yang berikutnya kekurangan angka dan masalah mengganggu lainnya terkait sektor minyak. NNPC, Kementerian Sumber Daya Minyak, memiliki kendali mutlak atas sumber daya minyak dan gas negara. Ketika ia menjadi Finance Minister pertama kali di tahun 2003, dia bertahu kalau Departemen Keuangan punya sedikit atau tidak ada peran yang dimainkan dalam pengelolaan industri minyak negara. Ada sedikit hubungan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Sumber Daya Perminyakan, kecuali sekretariat yang tetap menjadi Dewan NNPC, sebuah dewan yang hanya bertemu secara tidak teratur atau tergantung pemerintah yang berkuasa. Pada tahun 2012, selain masalah serius penipuan subsidi minyak, mulai merasa tegang karena meningkat dalam pertemuan FAAC selama lebih rendah dari yang diproyeksikan dalam pencairan pendapatan minyak ke rekening federasi.
Lebih lanjut lagi, perbedaan antara harga minyak patokan dan harga pasar per barrel dikurangi. Berbagai minyak dan pembayaran untuk NNPC transaksi yang selalu tidak pasti berapa jumlahnya. Kemudian akan bertambah sebagai tabungan di Excess Crude Account Federasi atau dana tabungan yang dikembangkan dalam masa jabatan pertama sebagai Menteri Keuangan di bawah kepemimpinan Presiden Obasanjo, administrasi untuk membantu mengelola volatilitas harga minyak dan menabung untuk kedepannya. Berikut saya akan bacakan yang kedua, yaitu proses anggaran yang memutar. Yang pertama, membuat pendapatan pemerintah lebih transparan atau menghidupkan kembali buku terlaris paling membosankan yang pernah ada. Kelompok 36 gubernur negara bagian negara Nigeria sangat berkuasa. Gubernur mengontrol 48% dari pendapatan federasi yang dialokasikan ke negara bagian dan pemerintahan lokal. Konstitusi tidak hanya memberikan mereka otonomi virtual dalam penggunaan pendapatan negara, tetapi juga memberikan mereka mengawasi pendapatan pemerintahan daerah. Beberapa telah ditangkap, menang dan dipenjara setelah mereka meninggalkan kantor karena mengalihkan sumber daya negara mereka sendiri dan kantong kerabat dari kroni mereka sendiri. Ini telah mengambil sumber daya dari pemerintah negara bagian dan lokal untuk layanan seperti pendidikan dasar dan menengah, layanan kesehatan dan infrastruktur dasar yang juga membutuhkan uang telah dialihkan untuk politik kampanye. Saya lanjut sedikit. Kompilasi ini juga menjadi masukan penting dalam Investigation of Economic and Financial Crime Commission atau EFCC. Meskipun gubernur negara bagian tidak dapat dituntut saat menjabat, beberapa di antara mereka diselidiki dan kemudian berhasil dituntut setelah mereka meninggalkan kantor. Transparansi yang meningkat membuat gubernur bersikap defensif dan menimbulkan banyak kebencian dan juga ekonomi tim manajemen pada saat itu pula. Itu merupakan penjelasan sedikit mengenai pendapatan pemerintah yang lebih transparan. Yang terakhir saya akan membahas tentang self-dealing atau menghasilkan proses yang mengalahkan diri sendiri untuk Nigeria. Pertarungan anggaran yang terjadi melalui Olusegun Obasanjo dan Good keberuntungan administrasi Jonathan dapat dilihat sebagai gejala atau mengenai masalah struktural dan prosedural di Nigeria. Taruh dengan santai, proses anggaran Nigeria bermasalah karena kurangnya kejelasan antara peran eksklusif dan legislatif dan kurangnya diberikan oleh legislator dan beberapa anggota badan eksekutif. Contohnya, termasuk manipulasi harga minyak patokan yang dibuat sumber daya tambahan kemudian disalurkan ke legislator melalui proyek efek dan kolusi dengan pejabat pemerintah untuk melakukan hal yang sama anggaran sektoral mereka. Berdasarkan Hon Jibrin, anggota Badan Perwira Kepala ini adalah sesuatu yang tidak nyaman dengan disposisi independence. Salah sedikit. Ketidakmampuan berdasarkan Hon Jibrin, anggota Badan Perwira Kepala ini adalah sesuatu yang tidak nyaman untuk disposisi independen dan penolakan yang menutupi keputusan sepihak mereka untuk mengalokasikan kepada diri mereka sendiri yang senilai dengan 40 miliar dan sampai juga dengan 100 miliar yang untuk disalurkan ke Majelis Nasional. Dan sedikit, karena takut akan pembalasan, hanya sedikit yang berani berbicara tentang masalah ini dan masalah cenderung disembunyikan. Anggaran Nigeria diproses dan akan terus tunduk pada manipulasi dan self-dealing kecuali ada transparansi yang lebih besar tentang cara kerja proses tersebut.
Kesepakatan peran eksekutif dan legislatif dan tinjauan proses untuk memperjelas apa yang menjadi kepentingan ekonomi dan sosial terbaik di negara itu. Ya. Jadi hanya itu yang saya dapat jelaskan. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat malam.